dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Teman bonsai, kali ini saya mau sedikit membahas program akar bahan bonsai gembong yang sudah melalui berbagai tahap program, dari mulai seleksi akar, terus nyampe akar yang kita seleksi, yang kita inginkan sudah dominan, dan saya lakukan pengepresan. Ada banyak juga teknik cara melakukan pengepresan. Sampai saat ini saya belajar dari teman-teman senior dan ternyata sangat bermanfaat sekali, dan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Kali ini saya melakukan seleksi akar, dan akar ini sudah agak membesar ya. Akar dominan saya press, keluar anak cabang akar 2. Ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk teman-teman supaya akar ini cepat pembesarannya ya. Kita lakukan V. Untuk secara praktek mungkin kita sudah banyak ya untuk di media sosial atau dari teman-teman cara membuat V-nya dengan bagaimana. Nah, ini secara logika dan teori saya akan mau jelaskan sedikit, dan sedikit nanti saya mau mengerjakan juga. Kenapa alasannya kita bikin V ini, kita secara teori dan logika kita harus tahu ya kenapa, cuman tidak hanya sekedar dibikin V ya. Kita langsung menuju bahannya. Seperti apa bahannya nanti. Pengepresan saya potong dengan cara bertahap karena akar dominan sudah hampir-hampir sama ya. Saya ambil yang lebih besar. Ini cara dulu, cara yang lama saya lakukan pengepresan. Terus ini cara pengepresan yang saya belajar dari teman, modelnya saya potong tapi tidak nyampe putus ya, masih ada sisa seperti ini, tinggal menimbun. Ini ada beberapa ya, kita lihat cara ini pengepresan sama ini belum saya potong. Nah, yang model terbaru yang seperti tadi ya, seperti yang di sini tadi. Nah, model terbaru sini ini untuk kita bikin V, tapi kita tidak langsung putus, tetap ngasih nutrisi. Kalau kita bikinnya pengepresannya V seperti ini tidak putus kalau akar kita bareng semua, berani ya, karena di bawah ini masih ngasih nutrisi. Oke, yang kita bahas, saya mau membahas bukan untuk masalah ini ya, untuk pengepresan ini mungkin di video saya sebelumnya sudah saya share untuk teman-teman. Yang kita bahas nanti kenapa dibikin V. Ini saya mau kerjakan dulu. Untuk bahan ini saya mau kerjakan untuk membuat V. Saya sederhana, makanya pahat yang cekung seperti ini banyak sekali. Ini sangat murah teman-teman, tidak nyampe 20.000, tidak nyampe untuk pahat yang cekung kayak gini. Ini paling kecil, saya cari yang kecil lagi tidak ada kemarin di tempat teman. Saya melakukan ini kenapa tidak dari awal, karena habis pengepresan tentunya akarnya banyak ya, akar banyak, terus kita seleksi, tentunya akar-akar ini masih kecil dulu ya. Jadi saya tidak mau ambil resiko untuk pengepresan ini. Kalau masih kecil tentunya sangat rawan kalau terkena pahat ataupun goyang bisa putus. Sayang kita untuk nanti seleksinya. Jadi nunggu agak besar gini dia akan lebih aman ya, tidak riskan untuk terjadi patah ataupun biasanya patah di sini, kalau enggak patah di paling ujung ya. Kalau masih kecil tentunya jangkauan akarnya belum jauh ya, belum jauh ke tanah. Kalau udah agak lumayan besar segini tentunya aman ya, dia menjangkau ke tanah sudah lumayan. Nah, ini nanti kita mau bahas kenapa kok dibikin V ya, dibikin V seperti ini. Ini kita harus tahu ya, secara logika ataupun teori tahu, walaupun kita tetap semuanya kita harus praktek. Kalau nggak praktek kita juga tidak tahu, kalaupun kita praktek kita juga harus tahu secara teori juga. Ini sangat penting sekali karena kita intinya belajar, sama-sama belajar, dan saya juga belajar dari teman-teman, dari teman senior, dan saya akan langsung terus berbagi untuk teman-teman, selalu update yang terbaru, video-video terbaru untuk teman-teman. Ini sudah saya lakukan selesai ya untuk pembuatan V. Kenapa ini biasa orang di media sosial teman-teman
banyak sekali ya contohnya udah pada. Mungkin untuk prakteknya secara praktek tahu ya, tapi secara teori kita juga harus tahu kenapa kita bikin V. Ini tadi seandainya belum dibikin V ya, masih utuh seperti ini. Tentunya kambium jalan dari atas, dia mau melakukan pembesaran akar kanan kiri, tentunya dia jalannya ke sini dulu ya. Mungkin dia berusaha untuk menutup bekas potongan dulu, baru jalan ke akar kanan kiri. Nah, seandainya kita kurangi sekian ya, kita V begini kita kurangi ya, otomatis ya. Otomatis kambiumnya ini berkurang ya, karena kita kurangi V. Jadi jalur nutrisi nanti jalan ke sini dari atas ke sini, dia langsung ke sini ya. Jadi dia ambil jalan pintas, ambil jalan pintas langsung berbelok ke kanan dan ke kiri ya. Karena ini kita buang, dan nanti juga untuk ke belakangnya endingnya juga penutupannya bagus ya. Dia langsung menutupnya ke sini, langsung larinya ke sana. Jadi balance enak ya. Kalau tadi kalau nggak kita bikin V, dia pasti agak lambat ya. Mungkin menutup total dulu baru ke sini. Ini nanti juga menutup total, tapi minimal dia nanti kalau baru jalan sekian, kira-kira 10-15% nanti dia sudah cepet ke akar yang pengen kita besarkan. Nah, otomatis teman-teman ya, kita perlu sedikit banyak untuk praktek program akar ini. Saya ambil contoh untuk Kimeng yang lebih agak mudah ya, karena untuk Vikes sendiri perkembangannya sangat lumayan cepat, tergantung kita perawatan sama pemupukan, tahu cara pemupukannya bagaimana, penanaman bibit media groundnya bagaimana. Ini cepet ya. Saya ambilkan contoh yang saya kasih dasar sebelum saya pecah ya. Saya bikin alur, tapi nanti akan saya lakukan pecah seperti apa jalannya kambium, nanti bisa balance enak begini terus larinya ke sini. Jadi ada pengurangan V ini tadi fungsinya biar jalur ini cepat mengarah ke akar yang pengen kita besarkan. Kita lihat contoh yang saya kasih alur ya. Seperti yang ini contoh saya bikin alur, tapi nanti untuk kedepannya ini saya pecah karena saya bikin awalan. Ini dulu juga saya ambil videonya untuk teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nih, cepetnya dia ya menutupnya. Ini sekitar 2 minggu saya bikin alur ini buat awalan pecah akar sekalian pecah batang di atas biar nanti sini besar. Soalnya ini untuk batangnya kurang besar di bawah ya, masih besar di atas. Nanti saya lakukan pemecahan mungkin biar batangnya cepat pembesaran. Kalau intinya untuk pecah batang itu untuk pembesaran batang ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi kalau kita bikin V tadi pasti menutupnya cepat ya. Kalau kita press tadi menunggu penutupan pressnya sempurna baru akarnya nanti melakukan pembesaran. Kalau ini saya potong, saya langsung saya pecah, saya ganjal, ini cepat nutupnya ya, karena sudah saya kasih. Saya lakukan seleksi, saya tunggu agak besar sedikit, terus saya bikin seperti ini ya, biar nanti ini sama, biar nutrisinya langsung ya berbeloknya mengikuti V ini cepat besar ya. Ini nanti di bawah deskripsi saya lampirkan untuk linknya, teman-teman bisa tonton di videonya pas seleksi akar ini terus saya bikin V seperti ini. Nah, jadi untuk intinya teman-teman belajar program akar, kita harus berani banyak mencoba di lahan dengan variatif ya, dengan teknik-teknik yang berbeda. Biar seandainya ada bahan Kimeng 5, kita melakukan prosesnya bermacam-macam ya. 5 itu kita lakukan secara penanganan berbeda-beda, dan kita bisa bandingkan untuk teknik 5 itu yang paling cepat mana, nanti kita bisa pakai untuk ke depannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada ilmu-ilmu baru dari teman-teman senior, saya akan langsung berbagi untuk teman-teman juga. Saya akan share
karena kita tetap di jalur sama-sama belajar. Dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya, terima kasih. Selalu kasih masukan, ini Bang bagusnya gini, saya terima kasih sekali, tetap saya pakai. Saya akan melakukan pengembangan diri, karena kita tanpa praktek tidak tahu ya. Kalau secara teori belajar dari media sosial, dari YouTube ataupun Facebook, kita tetap pakai, tapi kita harus langsung praktek di lahan, di mana kita belajar membuat bahan bonsai dari nol, bener nol, dari turun cangkok ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit pemahaman secara teori kenapa biasa kok dilakukan V itu fungsinya seperti apa. Mungkin salah satunya seperti di depan tadi sudah saya jelaskan. Mungkin dari kami banyak sekali yang teman-teman belajaran mungkin melakukan kegagalan, mungkin dari segi penyiraman ataupun metode pembuatan ground. Mungkin kita tetap harus praktek ya, kita harus selalu rubah, belajar bagaimana nyampe kita mengetahui oh gini berarti ini salah, berarti kita rubah. Jadi kita perlu pengembangan diri, tidak harus monoton belajar satu pada dari teman-teman, walaupun itu senior mungkin diterapkan bagi kita mungkin kurang pas, berarti tetap kita harus berbenah diri dengan menyesuaikan kita belajar dan praktek di lahan ground. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong itu dulu sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.